Belum lama ini tragedi terjadi di dunia kesehatan. Seorang dokter ditemukan meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Dr. Elisa Prinsila Utami alias Dr. Ica mengalami depresi usai mendapat intimidasi dari keluarga pasien yang merupakan anggota dewan. Ironinya, sang pasien ini berhasil diselamatkan sang dokter, namun intimidasi terus berlanjut hingga merenggut nyawa sang dokter. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Inilah seorang anak perempuan. Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli. Dokter ahli bisa ulang. Tidak ada lagi senyum dan keramahan Dr. Ica melayani dan menolong pasien. Tidak hanya para pasien, rasa kehilangan juga dirasakan oleh rekan-rekan korban sesama dokter. Kesedihan atas kepergian Dr. Ica dengan nama lengkap Elisa Prinsilia Utami Pakai Noni Ica terlihat di raut wajah para pelayat di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara pada Rabu 29 Juni. Namun di antara kesedihan yang terjadi, kesedihan yang paling berat dirasakan adalah kesedihan orang tua Dr. Ica. Setelah itu ada yang menyatakan bahwa dia punya SOP, standar operasional prosedur, dan juga itu dia bilang panggil wartawan. Dan yang lain membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya. Dr. Ica ditemukan meninggal diduga mengakhiri hidup di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni. Sebelum tragedi itu terjadi, keluarga mengungkapkan Dr. Ica mengalami depresi usai mengalami intimidasi dari sejumlah anggota DPRD. Intimidasi dimulai saat Dr. Ica menangani pasien seorang remaja yang terpatuk ular berbisa pada tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona, Timur Tengah Utara, NTT. Dalam proses penanganan pasien, Dr. Ica mengalami intimidasi dari pihak keluarga yang meminta pasien segera diberikan antibisa. Saat itu, Dr. Ica tidak memberikannya karena dari hasil konsultasi dengan dokter ahli, antibisa justru berbahaya untuk pasien. Namun sayangnya penjelasan Dr. Ica tidak bisa diterima keluarga pasien. Selang 2 hari, yakni pada 15 Juni, pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Dr. Ica berhasil menolong remaja yang menjadi pasiennya. Namun tragis, dirinya justru mendapat intimidasi lanjutan. Sang penolong pun tidak tertolong. Ya, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan ini mau oknumnya siapa. Tapi kalau memang dia melakukan tindak pidana yang secara verbal, kami akan melaksanakan penindakan sesuai dengan prosedur. Merespon soal tragedi ini, Ketua DPR Puan Maharani mendesak kasus ini diusut tuntas. Puan juga mendesak anggota DPRD yang terbukti melakukan intimidasi harus diproses hukum. Ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti ya sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas. Apa yang dialami Dr. Ica adalah sebuah tragedi. Seorang dokter yang menjadi penolong bagi para pasiennya justru kerap menjadi target amarah pasien dan keluarganya. Ruang IGD pun seakan menjadi ruang amarah bagi keluarga pasien. Tim Liputan CNN Indonesia.